Persib mainnya bagus, tapi itu setelah kartu merah Matrikardi Mereka bisa mempertahankan keunggulan tuh sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang bukan soal perkara teknis lagi, itu udah perkara. Oke, Zanus, kembali lagi di Kick Off. Seperti biasa, gue Ramdhani Bur, gue nggak sendirian. Hari ini dalam mengulas terkait sepak bola nasional, gue sudah ditemani oleh dua jurnalis Okezone, yaitu Bung Feby Novalius dan juga Pak Wikanto Arungbudoyo. Ya, sehat, Bur. Alhamdulillah. Ini kita round up dulu ya. Kita hari ini akan membahas soal persaingan gelar juara Super League yang melibatkan 3 tim. Sisa 3 tim aja nih dari 18 total ya. Terus juga terkait pencapaian tim nasional futsal Indonesia yang akhirnya menembus babak final dan meski akhirnya kalah tetap kita beri apresiasi. Nah, ini semalam atau di hari Minggu tanggal 12 April Persib Bandung ya yang merupakan salah satu calon kuat juara berhasil mengalahkan Bali United dengan susah payah dengan skor 3-2. Apalagi kan di akhir atau di menit 60-an ya. Patricio Matrikardi mendapatkan kartu kuning kedua ya. Dan akhirnya Persib bermain dengan 10 orang. Kalau lu melihat jalannya laga gimana dari pertandingan tersebut? sebenarnya jalannya laga Persib lawan Bali, Persib mainnya bagus, tapi itu setelah kartu merah Matrikardi ya mulai keteteran juga tuh Persib Bandung. Saat kartu merah berarti 2-0 posisinya kan, Persib lagi unggul kan? Iya, dan beruntungnya Persib punya Barba, emang kualitas kelas banget ya. Gak cuma bagus dalam mengawal ini belakang juga berkontribusi kan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Dan asisnya juga menarik juga tuh, umpannya bukan dari wing biasa Jauh ya, masih jauh banget kan. Dan ya itu bola lambungnya di heading sama Ramon Tanke, pemain kesayangannya Bur. Dia kalau bola atas bagus banget ya Bang ya. Iya. Dan ya selepas kartu merah Matrikardi sih Persib untungnya lagi bisa cetak gol tuh lewat Barba ya. tendangan bebas. Tendangan corner. Dan untungnya Persib akhirnya menang 3-2 dan menjaga puncak klasemen tetap dengan jarak 4 poin ya dengan Borneo di posisi 2. Lu gimana ngeliat Pak? Match semalam? Ya sekali lagi Persib membuktikan kalau mereka memang punya mental juara dan itu nggak bisa dipungkiri ya. Ketika 2-0 terus kena kartu merah, kebobolan 1, biasanya tim panik kan. Tapi Persib enggak. Tapi langsung bisa cetak gol jadi 3-1, terus kemudian jadi 3-2 menit-menit akhir dan mereka bisa mempertahankan keunggulan tuh sesuatu yang sesuatu yang bukan soal perkara teknis lagi, itu udah perkara mental sih. Karena mental ya. Udah mentalnya udah Iya, memang kan itu salah satu kelebihan dari Bojan Hodak juga kan. Dia selain ahli strategi juga pintar memang memotivasi para pemain. Terbukti ketika di ACL 2 saat itu kita juga bareng live reaction terbukti kan lawan Selangor tertinggal 2-0 dan bisa berbalik unggul 3-2 itu nunjukin kalau mentalnya Persib nggak main-main ya. Dan tapi kan di match selanjutnya juga perjuangan Persib untuk menjaga puncak klasemen juga nggak mudah. Iya. Selanjutnya Persib akan menghadapi siapa? Dewa United di kandang Dewa. Banten berarti kan di Banten International Stadium. Nah, ini Dewa juga dalam tren positif kan? Iya. Terbaru mereka mengalahkan Malut United, tim yang mengalahkan Persib Bandung 2-0 di Ternate. Nah, ini semalam Dewa menang di Ternate. Tentunya kan gimana ya? Persib juga butuh usaha ekstra nih dalam upaya meraih kemenangan di Banten. Lu lihat gimana? Makanya di laga ke-28 Super League ini pertandingan semakin seru nih Bur. Karena susah kan prediksi Liga Indonesia kan susah kan. Liga paling kompetitif. Dan pertandingan besok tuh krusial banget. Kenapa gue bilang? Karena Persib ketemu sama Dewa United main di kandang Dewa. Borneo-nya ketemu sama PSM. Sama PSM main di Makassar. Dan ini di Parepare. Walaupun mereka emang secara klasemen ada di papan tengah, tapi PSM sama Dewa kan pemainnya juga pemain timnas bagus juga. Jadi tantangan nih buat Borneo sama Persib nih. Siapa yang bisa lebih siap, siapa yang pemainnya lebih siap bisa menang ya bisa jaga asa buat sampai juara. Musim lalu juga Dewa pernah ngalahin Persib kan. Dan hebatnya ngalahin di kandang Persib saat itu kan. Nah, ini beberapa pemain Dewa juga pernah main di Persib kan, ada Nick Kuipers juga kan. Edo Febriansa. Ada Edo Febriansa, nah kader mereka tentunya juga bisa menjadi alarm bagi Persib. Dan di musim ini kalau ngomongin mantan kan yang sering tersakiti oleh mantan Persija ya. Persija lawan Arema kalah 2-0 saat itu kan. Padahal Arema baru banget diperkuat oleh 2 mantan pemain mereka kan, ada
Rio Ada 3 Fahmi, malah. Hansamu, dan Sama Gustavo Franca. Gustavo Franca juga ya kan. Terbukti saat itu Persija kalah 2-0. Lalu kalau ngelihat peran pemain mantan ini gimana nih saat tandang ke markas Persib? Apakah akan menyulitkan atau ya bisa diatasi lah sama pemain-pemain belakang Persib? Ya tentu itu ya Bur. Mereka juga ada pengalaman di tim sebelumnya, pasti mereka juga kasih masukan buat timnya mereka sekarang kan, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Ya itu bisa jadi hal positif buat Dewa United juga nanti pas ketemu Persib Bandung, kelemahan mereka apa aja, kelebihan mereka apa aja itu sih. Nah gimana? Dewa United kalau dari rekor pertemuan ya, itu cuma menang sekali lawan Persib, dan itu musim lalu kan 2-0 di kandang Persib. Tapi kalau ketika main di kandang Dewa United, Persib juga susah payah tuh menangnya. Kalau nggak seri-seri menangnya tipis. Jadi ya kehadiran Edo Febriansyah dan Nick Kuipers mungkin akan memberikan sedikit insight soal bagaimana kekuatan Persib, kelemahannya, kelebihannya. Tapi itu kan Persib yang berbeda dengan Persib yang sekarang kan. Jadi kemungkinan besar sih ada pengaruhnya tapi nggak terlalu banyak, dan pelatihnya ya, sama. Pelatihnya sama kan tapi ya kalau kelebihan dan kekurangan pemainnya kan beda. Jadi agak susah susah ditebak lah. Dan ya ini salah satu laga yang benar kata Feby berpotensi menyulitkan Persib ya. Karena itu tadi Dewa United termasuk salah satu tim yang merepotkan Persib, sama kayak seperti Bali United. Terbukti Bali United kalahnya 3-2. Ya mungkin Dewa United bisa memberikan perlawanan, tapi ya mungkin 3 poin masih buat Persib lah dari Banten. Ini kalau Pak Harun prediksi Persib nggak bakal terjungkal di markas Dewa, lo gimana ngeliat? Kalau ada kemungkinan nggak Persib kalah atau imbang gitu? Kalau kemungkinan kalah enggak, kayaknya imbang sih. Imbang masih ada ya? Karena Dewa juga lagi bagus juga soalnya. Ya banyak pemain mereka kan, ya pemain diasporanya, maksudnya pemain yang dulu pernah main di Eropa kan, kayak Ivan Jenner, terus juga Rafael Strike semalam tuh lawan Mali baru main di menit-menit akhir. Lawan Malut baru main di menit-menit terakhir. Ya bukan nggak mungkin kan pemain-pemain kayak gini bisa nyulitin Persib kan, lewat kecepatannya, lewat intelijensia dia juga. Dan ya Dewa juga memang tentunya ingin memperbaiki posisi mereka ya dengan banyaknya pemain bintang seperti Jaja, terus juga ada TC Marukawa, Alex Martins, dan mereka nggak mau lah stay di tengah. Pasti mereka kalau bisa naik ke posisi 4 atau mungkin lebih baik, walaupun untuk naik ke posisi 3 mungkin agak sulit ya. Karena perbedaan jarak poinnya Persija agak sulit, tapi kalau ngejar Malut sih masih bisa tuh. Bisa. Jadi persaingan antara Bayangkara. Kemarin juga Bayangkara dengan setelah kekalahan dari Persijap juga mulai panas lagi persaingan. Dia Persijap kalah, Persebaya kalah, kan Dewa menang. Jadi perebutan posisi 4 ke 5 nih masih sangat sengit. Nah selain Persib juga tentunya kan kalau Borneo oke lah, itu udah pasti calculated win lah atas PSBSB akan menang dengan skor 5-1 ya pekan lalu kan. Mariano Peralta juga jadi bintang dengan mencetak 2 gol di laga tersebut. Tapi itu oke lah, hal yang sudah diprediksi. Tapi kalau Persija Jakarta nih yang sedang terpuruk, sebelumnya sempat gagal menang di 3 laga terakhir, tapi akhirnya bisa menang di Persebaya GBK kan atas Persebaya dengan skor telak 3-0. Lu ngira nggak Persija bakal menang telak di GBK? Kalau menang telak nggak ngira. Kalau menang udah yakin nggak sih menang Persija. Dan yang menarik sih di pertandingan Persija ini, striker akhirnya lihat di daftar pencetak gol tuh pemain lokal, Bur. Ikan udah lama juga kan nggak lihat pemain lokal, dan kemarin sebelumnya ada Dendi tuh tendangan bebas. Nah ini ada pemain lokal lagi, dan pasti pelatih timnas juga ngelirik dia nih pasti. Wah ternyata ada kualitas lain selain Ramanda Sananta. Masukin ke striker kan, apalagi striker kita juga di timnas kan yang belum maksimal banget kan Mauro yang bisa golin, cuma kan waktu itu lawannya Saint Kitts Nevis dan juga cuma sebentar mainnya kan. Betul. Jadi dengan gol Excel tuh bisa membuka mata John Hartman ya. Kalau Liga Indonesia sebenarnya ya pemainnya bukan itu aja, jadi masih banyak talent pool yang bisa dimanfaatkan. Dan bukan nggak mungkin dari 60 pemain yang di awal kepelatihan John Hartman yang dihubungi bisa jadi Excel tuh nggak termasuk di dalam 60 pemain itu kan. Jadi ya harapannya Excel bisa dipantau juga ya. Apalagi pertandingan besok kan dia ketemu PSBS Biak kan. Kayaknya Biak udah mulai goyang dan kayaknya mau ngelepas aja. Ya mungkin kalau nggak ada kejadian luar biasa ya mungkin mereka terdegradasi lah ya. Setelah sang manajer
Cabut. pindah ke Persipura ya kan. Persipura. Persipuranya sekarang lagi dalam tren yang positif kan. Sekarang kalau nggak salah Peringkat 3 dua. ya, peringkat Peringkat 2 ya, dua. peringkat 3 di wilayah timur berarti kan. Timur. Jadi dia kalau pengen lolos otomatis harus peringkat 1 Persipura kan. Kalau lu gimana berat Persija? Persija kemarin sebetulnya kalau melihat dari pertandingannya ya, Persija itu bermain dengan gayanya Persija di eranya Mauricio Souza. Tapi entah kenapa Persebaya seperti nggak ada perlawanan, kayaknya Persebayanya juga masih mencari bentuk di bawah Bernardo Tavares ya. Karena juga ada beberapa pemain baru dan juga Tavares baru masuk tengah musim, jadi menang sih tidak mengejutkan, tapi skornya cukup mengejutkan ya. Dan ya mungkin Persija bisa dibilang udah nggak ada beban sih harusnya ya, karena udah paling jauh kan. Jadi mereka ya mainnya lepas aja udah 3-0 dan Axel Runtukahu itu mencuri perhatian. Tapi yang menarik, Axel Runtukahu ini termasuk salah satu pemain lokal yang golnya paling banyak kan, 6. Tapi golnya Axel Runtukahu itu 2 gol, 1 gol gitu. Jadi dia belum konsisten. Kalau misalnya mau dipanggil John Herman, dia harus bisa, ya paling nggak konsisten lah 1 gol gitu. Jadi ya bisa dipanggil untuk sebagai opsi, tapi kayaknya dia harus membuktikan lebih lagi. Tapi ada penyerang yang belum golin tapi dipanggil gimana? Nah, itu makanya. Siapa yang belum golin? Moro belum golin tapi Moro dipanggil. belum Golin. golin. James Raven. James Raven Raven udah benar. 1 gol 2 assist Iya. James Raven. Nah, makanya ini peluang Excel buat nambah golnya lagi pas ketemu Biak nih besok. Tunggu biak. Walaupun Tapi main biasanya Persija suka aneh. Souza tuh, Axel lagi panas nih. Ntar diparkir dimasukin Gustavo. Iya bener Dan kan? Biak main di mana? Sleman. Sleman. ya, Jadi tiga-tiganya main tandang. Jadi seru nih pekan ini sebetulnya. Jadi Dewa menjamu Persib, Borneo tandang ke Parepare, Makassar, sedangkan Persija melawan Biak. Nah ini gimana? Kalau prediksi lu Persija lawan PSIS Biak? Persija kayaknya bisa unggul sih. Menang lah ya. Menang kayaknya. Menang telak lagi kayak. Dia bisa juga menang gede juga sama kayak Borneo kemarin. Iya, kalau lu gimana, Pak? Tiga-tiganya menang sih. Kalau gue ya, tiga-tiga menang. Persib menang tipis, Borneo menang tipis, Persija menang 2 gol paling. Nah semalam kan Persija lagi lawan Persebaya di hari Sabtu itu dia balik lagi ke pola lama tuh. Dia main 4-2-3-1 lagi. Jordi Amat ditarik ke belakang lagi sama Rizky Ridho, jadi Thales Lira nggak dimainin ya. Jadi di tengah itu Van Basten Souza sama Fabio Caloniko lagi. Ini bisa dibilang tuh duet terbaik kalau gue lihat sih dari tengah Persija dengan kolaborasi duo Brazil ini. Nah terus di second striker atau di playmaker ada Ryan Anan ya kan, kanan ada Alano, kiri Maxwell, striker Axel. Nah ini kalau lihat komposisi ini, lu ngeliat gimana? Apakah ini komposisi terbaik atau ya masih ada pola yang mungkin lebih baik ketimbang saat ini? Kalau komposisi kayaknya ini yang terbaik sih, Bur. Paling ya sebenarnya kendalanya paling di kiper sih Persija, karena kemarin sempet akumulasi atau cedera gitu. Carlos Eduardo ya. Carlos Eduardo. Kalau ada Carlos Eduardo kayaknya lini belakang lebih aman, lebih nyaman, lihat Rizky Ridho gitu, nggak panik dan nggak khawatir kalau ketemu striker yang gitu sih. Komposisi terbaik iya mungkin ya, tapi mungkin ada beberapa case kayak misalnya kemarin yang turun Paulo Ricardo kan dengan Jordi Amat. Jordi Amat kan suspensi. Kartu merah kan. Kelihatan kalau Rizky Ridho tuh lebih lebih tenang mainnya ketika ditandemkan dengan back yang tahu harus berbagi bola. Karena kan kita tahu Rizky Ridho bukan tipe yang membagi bola kan, bukan ball playing defender lah. Ketika ada Paulo Ricardo dia bisa main lebih nyaman tuh. Nah, ya itu bisa jadi tolok ukur lah buat Mauricio Souza bahwa Rizky Ridho harus ditemani sama back yang kayak gitu. Kalaupun misalnya mainkan Jordi Amat, berarti duet Jordi Amat dan Rizky Ridho, berarti ya Persija mungkin lebih mainnya lebih ingin mengamankan lini belakang, bukan build up dari belakang. Dan kenapa Carlos Eduardo bukan Andri Tani atau bukan Cyrus Margono? Tapi Carlos Eduardo sendiri nggak luput dari kritik ya, karena kadang-kadang dia katanya nggak bisa build up dari belakang, build up kelemahannya di situ. Jadi memang ya kalau komposisi kemarin Persebaya dipertahankan untuk lawan Biak sih cukup lah untuk menang 2 gol, 3 gol. Benar, ini kan dengan kemenangan Persib lawan siapa kemarin? Persib lawan Bali United. Persib Bali United, terus juga ada Borneo yang menang lawan PSBS Biak, dan juga Persija menang lawan Persebaya. Nah kan sekarang lihat komposisi sekarang, Persib tinggal butuh 17 poin lagi dari 24 ya? Iya. Dari sisa berapa? Sisa 7 kan? Berarti kan sekarang sisa 6 berarti. Ya maksimal 21 ya. 21. Sisa maksudnya kalau
Persib Apa tuh? menyisakan 7 pertandingan lagi, berarti poin maksimal yang bisa didapat ada 21 kan. Sedangkan Persib 21. tinggal butuh 17 17 poin lagi. Nah, tapi kan yang jadi masalah Persib sendiri masih tandang ke tim-tim besar ya. Seperti tadi yang kita bahas sudah ke markas ke Dewa, terus juga Persija ke kandangnya Bayangkara, ke markasnya Persija. Lo gimana lihat kans Persib untuk juara musim ini? Tentu ini jadi tekanan buat Persib Bandung sih Bur, karena lihat itu pertemuan mereka dengan tim-tim besar itu. Dan di sisi lain tekanannya Borneo sebenarnya lawannya lebih mudah lah. Iya. Paling dia ketemu Dewa United atau Malut di pekan terakhir. Itu kayaknya yang paling berat di lawannya. berat ya? Tim papan atas yang paling berat ketemu Borneo. Ya cuman ya Persib dengan kapasitas pemain dan kualitasnya, skuadnya juga dalam kan, mau ganti siapa aja juga lengkap. Ya pasti ya Persib, apalagi permainannya Coach Bojan juga pragmatis, yang penting menang, bertahan. Ya harusnya sih bisa dapet sih. Tinggal ya diminimalisir kesalahan-kesalahan aja sih di pertandingan. Kayak kemarin Matrikardi ya. Kayak kemarin Matrikardi. Itu kalau waktu perpanjangannya Nambah 5 menit lagi. 5 menit, mungkin bisa 3 sama sih. Repot ya. Repot juga. Jadi gimana kans Persib gimana jadi? Pas Persib Inti tentu masih peluang, paling besar. apalagi ya kalau emang amit-amit dia kalah, misalnya besok kalah, Borneo-nya menang masih beda 1 poin kan, dan iya. itu masih punya. Nah ini kalau dilihat komposisi sekarang nih, kita presentasikan aja, waktu itu pernah kita presentasikan kan, dari 100% nih dari Persib, Borneo dan Persija, kalau dibagi 3 nih 100%, maksimal 100%. Ini dibagi 3 lah maksudnya, berapa-berapa misal. Persib 40 lah. 40. Borneo 30, Persija berarti 30 juga dong. 30 juga ya. Iya, Berarti Persib 50. 50. Si Borneo-nya 30, Persija 20 ya. Lu gimana? Kalau gue masih stay antara di atas 50, 60. 60, Persib 60, Persijanya Borneo-nya 30. Persija 10. Persija 10. Ya memang Persija untuk jadi juara butuh usaha ekstra kan. Butuh ekstra. Jadi mereka nggak boleh menatap langsung ke Persib kan. Iya. Persija juga harus melihat Borneo yang biar bagaimanapun masih unggul 5 poin atas mereka kan. Iya. Jadi kalau kita singkirkan Borneo aja tuh, maksudnya kita jauh. lihat Persija dan Persib. Persija kalau pengen juara tuh harus sapu bersih semua pertandingan, 7 laga sisa, sambil berharap Persib kalah di 3 atau 4 match. Iya. Misalnya 3 match. Misalnya 3 match nih, Persib kalah di 3 match sambil berharap Persija menang terus. Plus pas saat menang lawan Persib, mereka harus unggul selisih 2 gol. Iya. Karena kalau situasi itu poin mereka sama kan. Ketika poin mereka sama, head to head menjadikan tolak ukur kan. Di pertama Persib menang 1-0 ya, lewat gol Beckham Putra. Sebenarnya tiga-tiganya masih ada peluang sih Masih ada buat peluang juara, apalagi ya itu liga kita kan susah banget diprediksinya. Cuman kalau lihat kans Persija ya itu, gua Marung sepakat dia di paling bawah, dan persentasenya paling kecil. Ya biar bagaimanapun juga kita lihat komposisi poin saat ini kan juga memang jauh kan. Persib Borneo lumayan 4 poin, Persija ya jauh banget. Ya, yang paling realistis Persija peringkat 2. Peringkat 2 paling realistis. Masih mungkin. Jadi ya finish kedua juga bisa jadi target Persija karena untuk main di Challenge League dan juga main di ASEAN Club Championship kan. Jadi musim ini kan sebenarnya I-League mengajukan peringkat 3 dan 4 untuk main di ASEAN Club Championship kan. AFF-nya nolak. Ya. Nah, terus AFF menolak. Jadi kesannya tuh ya lo kok kayak ngeremehin gua. Sedangkan di liga-liga Asia Tenggara lain yang main di situ ya tim-tim peringkat 1 dan 2 ya kan. Kayak di Thailand yang main Buriram sama Bangkok ya kan. Di Malaysia JDT yang main, walaupun nanti yang main mau main pemain muda juga nggak masalah. Yang penting ada embel-embel klubnya, misal ya JDT, Buriram kan. JDT Buriram juga oke banget kan di ACL Elite kan. Mereka sama-sama lolos ke babak perempat final. Bahkan Bangkok United di ACL 2 masuk ke semifinal kan. Setelah setelah ngalahin Tampines Rovers di perempat final, bahkan di leg pertama semifinal Bangkok ngalahin Gamba Osaka di Jepang kan saat itu 1-0 lewat eksekusi penalti pemain mereka. Jadi ya sebenarnya ini bisa jadi inspirasi bagi tim-tim Indonesia ya. Harapannya musim depan tim-tim Indonesia nantinya bisa
melaju lebih jauh lagi, entah itu di ACL 2 atau di AFC Champions League. Ya oke nih kita sudahi untuk pembahasan Super League. Kita coba beralih ke Tim Nasional Futsal Indonesia yang akhirnya finish runner up ya di Piala AFF Futsal setelah menurunkan mayoritas pemain, bisa dibilang pemain pelapis lah ya, karena cuma 2 pemain kalau nggak salah ya jebolan Piala Asia ya, ada Yogi juga ada Wariski kan. Sisanya merupakan pemain yang dulunya pernah membela timnas dan juga comeback, serta 5 pemain debutan ya, ada Muhammad Sanjaya, ada Andreas Karet juga kan, Karet kan. Nah, sebenarnya target dari FFV ke Timnas Futsal Indonesia itu adalah lolos ke semifinal. Tapi berkat kepintaran coach sektor dan juga motivasi pemain akhirnya bisa masuk ke final dan finish runner up. Itu pun juga kalah tipis 2-1 dari Thailand kan. Tim raksasa futsal Asia Tenggara yang juga berstatus tim dengan gelar juara terbanyak ya, dengan 17 gelar kan. 17 dari 19, duanya Indonesia. Nah, dia nggak ada juara. Kan? Itu gila banget kan. Gila. Sebenarnya Indonesia dengan materi pemain yang pelapis bisa nahan Thailand sih gila banget. Kalau lo gimana lihat perjalanan Tim Nasional Futsal Indonesia sampai akhirnya finish sebagai runner up? Lihat timnas futsal yang sekarang nih yang di Piala AFF sebenarnya ini bukan pemain pelapis juga, ini pemain kita pemain kualitas bagus juga. Futsal kita tuh banyak. Terus yang gue seneng tuh ngelihatnya coach Hector percaya dengan pemain ini dan ternyata dibuktiin bisa sampai final. Bagus ya. Walaupun di pertandingan final ya banyak faktor teknis aja sih itu, karena satu penaltinya 2 Thailand detik ya, 2 detik. Nggak perlu tuh. Nggak perlu. Ya 2 detik sisa di babak pertama ya. Ngeselin banget. Tapi itu penalti karena udah berapa kali pelanggaran 5 ya? Udah 5. Dan iya itu 6 detik. Kan? Tapi kalau itu misalnya nggak jadi penalti dan selesai babak pertama 1-0 mungkin bisa beda cerita ya. Bisa beda cerita tuh. Mungkin jadi kepanikan juga buat Thailand tuh di situ. Dan faktor lainnya itu wasit sih. Pemain kita tuh kalau nggak dihajar banget, jatuh banget, nggak bakal ditiup bolanya. Giliran Thailand ditiup terus, makanya ada Suto juga. Soto ngamuk tuh tadi pagi preskon dia nyorotin kinerja wasit ya. Terus di sisi lain gue liatnya Suto emang bagus ya, pelatih bagus. Strateginya tuh ada aja emang yang dia terapin, polanya, cara mainnya gimana. Ya cuman emang gak rezeki anak-anak yang sekarang aja. Belum rezeki ya? Belum rezeki mereka aja, tapi kalau kualitas ini pemain-pemain yang sekarang tuh bisa jadi pilihan Suto. Bisa dilihat tuh ada Karet, di situ ada Aditya, ada Peter main bagus, main di bawah bagus banget. Lihat ketemu sama siapa namanya? Osaman Musa dihajar-hajarin juga sama tuh si Osaman Musa. Jadi walaupun kita kalah, Thailand ternyata nggak jago-jago banget. Walaupun Thailand turun skuad utama, levelnya nggak kelihatan ada gap ya. Nggak kelihatan beda gap. Walaupun secara pengalaman internasional mungkin Thailand jauh di atas pemain kita kan. Thailand tuh kalau nggak salah ada 6 pemain Thailand yang pernah main di Piala Dunia Futsal 2024 kan. Ya salah satunya Osaman Musa itu. Dan juga main Thailand ada yang main di luar negeri kan. Ya kalau gue ngeliatnya semalam tuh kalah ini aja, kalah kalah mental satu, kedua kalah pengalaman. Wasit mungkin agak berpengaruh, tapi kelihatan banget semalam itu Thailand bener-bener ambisi buat menang karena mereka satu di kandang, dua mereka udah 2 kali kalah sama Indonesia di kandang, dipermalukan ya kan di AFF 2024 sama SEA Games kan. Nah jadi mereka tuh bener-bener pengen nyari pembuktian banget lah untuk menang. Segala apapun dikerahkan. Dan termasuk yang pelanggaran Sanjaya itu sebenarnya biasa aja tau. Tapi itu jadi pelanggaran dan itu jadi pelanggaran. Iya. Dan itu jadi penalti kesangkut. Dia tahu kalau satu lagi pelanggaran penalti 10 meter kan. Jadi ya itulah. Tapi ya emang harus diakuin juga Thailand emang di pertandingan itu lebih siap dibanding pemain kita. Ya, yang entah kita pengalaman itu ya. Dan juga bantuan supporter juga nggak bisa dipungkirin kan. Bener. Dengan dukungan supporter yang ya di atas 5.000 supporter lah ya. Kan di venue penuh full kan. Dan itu pasti kan juga ningkatin mental pemain Thailand dan juga ya mungkin kalau pemain Indonesia udah biasa kali ya, karena di Pro Futsal League mereka juga udah biasa bermain di bawah tekanan kan. Iya. Ya tapi ya tim futsal kita sih harus diakuin ada beberapa pemain yang kita harapkan bisa lebih maksimal di final, ternyata kurang. Siapa kayak Guntur Sanjaya. Sanjaya dikasih bola. Sanjaya dikasih bola pas tuh. Sanjaya itu bagus pas main power play aja. Selama pertandingan itunya ya biasa aja. Guntur yang diharapin pemain senior yang ada di situ bisa lebih maksimal,
ya ternyata Enggak juga. lagi kurang topnya aja, padahal dia kualitasnya bagus gitu. Ya Lu berarti gimana ngeliatnya, Pak? ya kalau gue sih ya balik lagi semalam itu ya soal itu tadi, soal kurangnya mental aja, bener. Kurang pengalaman beneran. Karena ya itu 5 debutan kan. 5 debutan terus juga ada yang udah lama mungkin nggak main di level internasional balik lagi. Kayak main karatan gitu, jadi ya udahlah gitu. Jadi walaupun nggak pengalaman, tetap ngasih perlawanannya tuh Luar biasa luar sih. biasa. Jadi ya. walaupun kalah juga Iya. ya udah biasa Ya aja. udah, Terus kita kalah ngeliatnya ya Thailand gitu doang. Besok mah ketemu sama yang Kalah lagi. di Yang biasa main lah. Yang biasa main lah. di- Lewat itu. pasti Thailand. Ini dari 14 pemain yang dibawa coach sektor ke Piala Futsal ya atau ASEAN Futsal Championship, kira-kira ada beberapa pemain yang memang layak untuk mengisi skuad utama di luar Dewa Rizky dan Yogi ya, karena mereka memang jebolan Piala Asia Futsal. Gue lihat sih itu sih ada karet. Karet. Wah, Gokil itu. Keren ya. nggak bohong bawa karet, nyoret daun tubuh masukin karet tuh emang ternyata karet. Mungkin kalau semalam dia nggak ditandu, mungkin Iya. Iya, dia bagus semalam kena mainnya. hajar tuh. Di awal-awal kehajar jadi agak mungkin agak ragu-ragu mainnya di situ kelihatan banget. Itu kayak taktik juga sih Thailand Iya. harus gituin dia. Mental ya, mental Tapi bener. abis itu juga babak kedua top lagi dia mainnya. Cuman ya emang gak semaksimal kayak lawan biasanya. Vietnam. Kan Vietnam golin 2 dia kan. Golin 2. Enggak semaksimal sebelum dia dihajar lah ini. Dia siapa lagi karet? Terus ada karet sama ini sih, lihat si Peter yang bawah, Peter pemain ya? bawah yang Peter bawah. benturan Oh, iya. terus tuh. Mau sama Musa. Pemainnya Black Steel benturan terus sama Osaman Musa, nggak takut gitu. Ya pengalaman, ya ini pengalaman bagus lah buat pemain-pemain yang baru masuk Hmm. di timnas. Ya nextnya pasti mereka bisa lebih matang lagi. Dan Suto emang canggih sih emang. Emang canggih Ada ya, aja otaknya caranya tuh ada encer banget. aja. Encer banget Misalnya otaknya. udah di pressing biar bisa main power play, gimana caranya bola dilempar dulu out baru mulai lagi, baru bisa mulai. Aneh-aneh. Aneh-aneh dia. Al-Bagir gimana? Layak untuk Bagir kan jadi nggak main sama sekali. pesaingnya Main loh. Malah yang starter. gua si kira, Al-Bagir starter kan? malah yang gua kira ini pas penalti Al-Bagir masuk tuh. Enggak. Ternyata Tetap Aryansa. Ariansyah ya. Ariansyah juga top juga sih. Jadi kalau bicara Al-Bagir gimana katsnya untuk masuk lagi saingan sama Habibie dan siapa Nizam ya? Nizam. Kayaknya sih Masih berat. Bagir berat sih, walaupun dia kapten di sini kayaknya buat lawan yang lain-lain kayaknya Berat ya? berat sih. Apalagi Ariansyah. mantap Ariansyah juga. ternyata bagus ya? Iya, gitu. Al-Bagir kayaknya berat karena si Feby pernah bilang Al-Bagir ini tipe kiper lawas. Jadi mainnya dia bagus refleksnya gitu-gitu. Shoot stopper Shoot lah ya, stoppernya shoot bagus stopper tapi bagus begitu ya. suruh bagi bola jelek katanya. Ya kan? Tipikal kiper futsal yang zaman kita SMA kali. Iya. Iya. Nah ini kan setelah Piala AFF Futsal, Tim Nasional Futsal Indonesia akan menjalani beberapa event ya, misal kayak menjalani TC di Spanyol, terus juga uji coba melawan Brazil di bulan Oktober 2026. Nah ini kan merupakan perjalanan Tim Nasional Futsal sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia Futsal ya. Iya, Jadi kualifikasi Piala Asia Futsal 2028 akan digelar kalau nggak salah itu di bulan September 2027. Nah ini persiapan seperti apa sih yang dibutuhkan timnas futsal agar lolos ke Piala Asia Futsal? Karena kan kalau kita balik ke belakang tuh dulu Indonesia pernah nggak lolos ke Piala Asia Futsal 2024 ya, karena kalah saing lah dari Afghanistan dan Arab Saudi. Saat itu padahal pelatih Indonesia merupakan mantan juara dunia ya, Marco Sorato kan. Tapi nyatanya dilatih orang Brazil yang punya budaya futsal, ternyata hasilnya nggak maksimal. Nah, kan untuk 2026 Indonesia lolos ke Piala Asia Futsal karena faktor tuan rumah kan, bukan karena kualifikasi. Walaupun kalau tampil di kualifikasi mungkin bisa lolos, karena kan ada ya dengan di bawah asuhan coach sektor Soto ada banyak prestasi yang dicatat. Ini apa sih prestasi atau persiapan lah yang dibutuhkan timnas untuk menatap kualifikasi Piala Asia Futsal 2028? Tentu waktunya kan panjang. Jadi coach Hector juga punya persiapan yang lebih baik lagi. Ini persiapan mepet aja dengan Hasilnya pemain juara. hasilnya Maksimal ya? Iya, maksimal ya. Pasti ke depannya yang Piala Asia pasti persiapannya lebih matang. Apalagi dia juga udah ngelihat pemain-pemain tambahan yang kemarin 14 pemain itu ya bisa lebih
mantep bagus lagi sih nanti di Piala Asia nanti sih, malah bisa jadi pesaing terberat Iran juga nanti. Iya, jangan lupa juga Hector Souto kan direktur teknisnya FFI ya. Jadi dia punya privilege untuk merancang program tim nasional ini kayak apa gitu. Dan juga dia nanti komunikasi ke ke KFI yang operator FFI. Dia bisa bilang nih, gue punya program ini, lo kompetisi, tolong menyesuaikan dengan program timnas gitu kan. Jadi itu ada privilege tersendiri juga. Jangan lupa 2027 futsal nggak main ya, SEA Games ya lupa. Soalnya Malaysia jelek, futsalnya jadi dicoret sama dia. Nggak pede banget dia. Nggak pede banget, jadi ya. Padahal kemarin masuk dapat perunggu dia loh. Iya kan? Futsalnya dapat perunggu kan? Iya, kemarin dia ASEAN itu hancur. Ya itulah, jadi Souto punya privilege sebagai direktur teknis, dia bisa nyusun program, dia bisa menyesuaikan jangka panjang karena masih ada 2 tahun. Jadi ya jangan lupa juga kompetisi untuk tetap dibenahi karena kan pada akhirnya talent pool pemain itu dari kompetisi kan. Di kompetisi baru dipetik ke tim nasional gitu. Ya berarti kan harapannya atau TC mungkin bisa lebih siap ya. Misal karena selama ini kan tim nasional futsal biasanya TC-nya di dalam negeri kan, entah di Popki atau di mana. Nah harapannya nanti bisa lebih siap, semisal TC di Spanyol kan, atau di Brazil. Ya kan, atau di pokoknya di negara-negara futsal lah. Ya minimal Thailand lah. Karena Thailand juga mungkin secara fasilitas juga lebih oke mungkin ketimbang Indonesia kan. Kayak harapannya ya tim nasional futsal Indonesia bisa ya mengulangi pencapaian di Piala Asia kemarin 2026 ya. Karena kan ya target atau goalnya ini dalam waktu dekat ya lolos di Piala Dunia Futsal kan. 2028. Ini Indonesia belum pernah masuk ke Piala Dunia belum. Prestasi terbaiknya ya di Piala Asia 2026 ini. Iya. Lu ngelihat progres yang ditunjukkan Hector Souto gimana? Yakin nggak lolos Piala Dunia Futsal 2028? Yakin sih. Gue lihat yakin. Apalagi materi pemainnya muda-muda dan progresnya tuh bagus gitu Bur. Dan benar kata Arung, tinggal di liganya dimantepin lagi liganya. Kalau bisa setiap daerah ada tim liga futsalnya. Sebenarnya udah ada liga Nusantara namanya Linus di daerah-daerah yang lolos. Misalnya juara Linus lolos itu, cuman ya harus lebih merata aja diperbanyak lagi gitu sih. Betul. Lu gimana Pak? Yakin? Yakin. Hector Souto ya itu kalau gue pernah sebelumnya kan di kick off pernah ngobrol sama Iqbal, terus juga di locker room juga ngobrol sama Hector Souto kan, kelihatan banget dia tuh pelatih yang detail. Dia selalu menyiapkan pemainnya dengan segala situasi, termasuk set piece. Golnya Andres di Persada kan dari set piece kan. Bener. Dia bisa nerobos tuh set begitu. Kalau nggak salah di Piala Asia juga lupa gue lawan siapa tuh 2 kali Indonesia golnya menit awal. Iqbal ya. Set piece juga. Gitu jadi juga. Ya nggak kayak klub yang sana lah pokoknya ngandelin set piece. Ini set piece-nya terlatih nih gol mulu gitu. Tapi kalah ya percuma. Jadi Hector Souto memang pelatih yang detail, pelatih yang otaknya encer lah gitu. Jadi gue yakin lolos 2028. Amin. Semoga kita harapkan prestasi tim nasional futsal Indonesia semakin bagus dari sekarang dan ujung-ujungnya bisa masuk ke Piala Dunia Futsal ya. Oke, terima kasih banyak Pak Arung dan Pak Feby. Kita sudah ngobrol-ngobrol tentang persaingan gelar juara Super League dan juga tim nasional futsal Indonesia. Ini next kita ngobrol isu-isu yang out of the box mungkin ya. Jadi nggak cuma Super League dan juga turunannya. Oke. Terima kasih banyak Okezoners, sampai jumpa di kick-off selanjutnya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.